Perkenalkan, nama saya Dimas S. Panjaitan. Kali ini saya akan membuat database. Saya akan sini menggunakan web server. Nah, kali ini kita buka, aktifkan dulu, yaitu kita lihat dari sini, ini sudah aktif ya. Nah, kita masuk ke Chrome atau bisa menggunakan web browser lainnya. Lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, ini dia. Setelah masuk ke sini, klik go. Setelah itu kita membuat masuk ke SQL, kita buat database-nya menggunakan query-nya dulu. Nah, sampai sini untuk membuat database kita ketik nah, setelah itu buat database-nya. Contohnya kita buat tugas. Setelah ini nanti jadi nama database-nya. Setelah itu go. Nah, ini berhasil ya. Habis itu setelah kita buat database-nya, kita membuat tabelnya. Nanti tabel yang ada di dalam database-nya. Create tabel. Terus tabel, nama tabelnya mahasiswa. Nah, karena kita di sini berada di servernya, bukan di dalam database-nya, bukan di dalam database tugas ini, maka kita buat dulu database-nya. Database apa? Itu tugas, terus titik. Nah, terus buat nama tabelnya, yaitu tabel, kita contohkan mahasiswa, terus buka tutup kurung, buka tutup. Setelah itu enter. Kita buat kolom-kolom dari tabel tersebut. Yang pertama kita buat kolom, yaitu npm. Nah, tipe data npm ini kita buat integer, terus koma, nah npm, terus nama, tipe datanya itu varchar. Nah, di length-nya ini atau panjang datanya itu kita buat 191. Terus nama, tempat lahir kita buat tipe datanya itu teks, karena kadang tempat itu panjang. Kemudian tanggal lahir kita buat tipe datanya dia timestamp. Nah, habis itu kolom apa lagi ya, email bisa juga email ini kita buat tipe datanya varchar juga, panjangnya 191. Terus nomor telepon varchar, tipe datanya varchar juga, kita buat sekitar 50 lah. Habis itu kita buat primary key dari tabel kolom-kolom tersebut, mana yang akan jadi primary key-nya. Nah, kita buat primary key. Nah, primary key-nya kita buat npm aja, karena npm tidak mungkin ada yang sama gitu. Terus setelah sampai sini kita klik go. Nah, dia sudah berhasil seperti ini. Nah, untuk melihat hasil dari yang kita buat tadi, kita klik database yang ini, masuk ke database tugas. Nah, strukturnya ini kan, strukturnya ini masih ada tabel mahasiswa, klik tabel mahasiswanya. Nah, ini dia yang kita buat tadi, tabel mahasiswa. Terus ada npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan novel. Untuk melihat strukturnya, tipe data dari npm apa, nama apa, itu klik struktur. Nah, di sini udah tertera ya, tipe datanya integer, panjangnya berapa, varchar, panjangnya berapa, teks. Terus yang ini melambangkan primary key. Selanjutnya untuk mengelola database ini, kita buat klik SQL-nya. Terus kita mau memasukkan data ke dalam database kita, yaitu tabel mahasiswa. Nah, untuk itu kita buat insert into. Nah, itu ke tabel mana? Tabel mahasiswa. Terus tabel mahasiswa itu ada kolom apa saja yang mau kita isi. Nah, kita mau isi tabel kolom npm, terus nama, terus
tempat lahir, tempat lahir, terus tanggal lahir, terus email, nomor telepon. Nah, setelah itu ini nama-nama kolomnya, terus kita buat valuesnya atau nilai dari kolom-kolom yang kita buat tadi. Nah, karena tadi npm-nya integer, kita tidak usah membuat dia dalam tanda kutip seperti ini, tidak usah. Kita langsung buat contohnya 2020 1 itu npm-nya. Namanya karena tipe namanya itu parchar, jadi kita buat dalam string. Namanya contohkan Jeffit. Terus tempat lahir, dia tempat lahirnya tadi teks dalam string juga, ada Medan. Selanjutnya tanggal lahir, dia formatnya itu tahun dulu. Kalau timestamp dia formatnya kayak gini, 2020 terus bulan terus tanggal. Nah, kalau mau buat jamnya juga bisa aja kayak gini. Kalau mau buat jam, ini jamnya, menit sama detiknya. Tapi karena untuk tanggal kita tidak usah isi yang ini, bisa juga tidak diisi. Nah, selanjutnya kita masukkan email ya. Emailnya Jeffit 23 contohnya gmail.com. Nah, terus nomor telepon, karena tipenya parchar string juga, contohnya 0812 1212 2312. Oke. Nah, setelah sampai sini udah, kita tinggal go aja. Go udah, ini berhasil ya. Untuk melihat data yang kita insert tadi, klik browse, terus ini dia data yang kita masukkan tadi. Ada npm ini, 2000 nama, inject tempat nama, ini yang tadi. Ini format tanggal lahirnya dia, otomatis dia terisi. Tapi kalau mau isi jamnya bisa juga diisi. Nah, setelah ini bagaimana cara menghapus kolom ini, menghapus data ini? Bagaimana caranya? Bisa juga kita klik SQL ini, kita masukkan query-nya. Atau kalau lupa formatnya bisa klik di sini, delete. Nah, formatnya ini langsung ada di sini. Untuk menghapus mendelete kolom, sekarang kita mau mendelete kolom, yaitu ibaratkan email ini, kita mau delete emailnya, cuman emailnya aja, berarti semua ada data emailnya nanti hilang semua. Caranya adalah ketikkan alter tabel mahasiswa, terus setelah itu drop kolom mana yang kita drop, yaitu kolom kita misalkan tadi kolom email ya, email. Nah, setelah itu klik go. Oke, ada di sini persetujuannya, kita oke atau cancel ya, klik oke. Nah, hasil kita cek dari browse. Nah, tidak ada lagi kolom email di sini ya. Nah, gimana caranya mendelete ini data ini? Caranya adalah SQL, itu delete from tabelnya tabel mahasiswa, where di mana nama, yaitu kolom nama sama dengan contohnya tadi kita buat Jeffit. Nah, di sini delete data dari mahasiswa di mana nama atau nilai dari kolom nama itu adalah Jeffit. Kemudian go. Oke. Nah, kita lihat browse. Nah, sekarang datanya udah terhapus karena kita udah hapus tadi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menghapus tabel mahasiswa, tabelnya ini? Bagaimana cara menghapus tabelnya? Yaitu tinggal drop tabel mahasiswa. Nah, go. Nah, dia udah hilang. Nah, kalau untuk
mendrop atau menghapus database-nya sama juga, tinggal drop database tugas. Oke. Nah, untuk menggunakan query seperti itu, dan kita membuat database menggunakan fitur yang atau tinggal klik-klik doang, yaitu klik new. Untuk membuat database-nya klik new. Nah, kita klik new, ada nanti minta tabel nama database-nya, kita buat tugas create. Oke. Nah, sekarang database-nya udah jadi. Terus create tabel, kita buat tabel apa? Tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini ada kolomnya. Kita buat kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita misalkan 5 dulu, kemudian go. Nah, di sini pengisian kolom-kolomnya ada kolom npm integer, terus nama, terus tempat tinggal, terus tanggal lahir, terus email. Nah, npm integer kita buat dia nama varchar panjangnya 191, tempat tinggal dia teks, tanggal lahir dia timestamp. Nah, ini ya timestamp. Terus email dia varchar buat 191 juga. Nah, terus itu kita save. Oke, kita klik mahasiswa. Nah, ini sudah ada. Terus klik struktur. Nah, struktur ini kita buat npm nya jadi primary key. Nah, arahkan ke more, terus primary key. Oke. Nah, dia udah jadi primary key. Terus bagaimana cara menginsert data ke dalam database-nya? Yaitu klik insert yang ada di sini. Setelah itu kita isi npm nama itu kayak tadi 2020 10 1 nama, kita buatkan David, tempat Medan, tanggal lahir, bisa juga klik ini kan, tapi biar cepat, ibarat kalau sini ya, kita buat ganti tahunnya 2000. Oke. Terus emailnya david23@gmail.com. Nah, ini bukan menginsert satu aja, langsung klik go. Nah, jika ada yang bawa ini, jika ingin langsung menginsert sekali dua datanya, kita misalkan yang ini satu, terus kita mau masukkan lagi, bisa 2020:02. Namanya kita buat max. Nah, tempat tinggalnya kita buat Medan Timur. Tanggal lahirnya kita buat di sini 2001. Oke. Nah, emailnya kita buat max@gmail.com. Oke. Nah, untuk penginputan sekali dua, kita jangan tekan yang sini. Kalau ini untuk penginputan yang satunya aja, ini juga yang satu. Untuk sekali duanya kita klik go yang ada di bawah. Setelah berhasil kayak gini, klik untuk melihat hasilnya browse. Nah, udah masuk dia inputnya, udah ke insert, nama Jackpit, max, ini sudah. Nah, bagaimana cara menghapus data ini? Yaitu caranya ya tinggal kalau mau hapus ini ya tinggal klik delete aja, delete. Kalau mau hapus kali dua, hapus checklist atau mau hapus semuanya checklist all, atau
kalau milih cuma dua, pilih kayak gini terus delete yang ini. Kalau yang ini cuma delete satu data ini aja. Kita misalkan ya, kita misalkan satu yang bawah ini, nah, klik, terus klik delete, atau enggak yang ini aja juga bisa delete. Oke. Nah, untuk strukturnya, untuk menghapus kolom-kolom dari tabel kita, ada MPN, nama, email, ini kita bisa hapus. Contohnya kita mau hapus tanggal lahir, kita klik drop, atau mau hapus kali dua ini, terus ada drop sini, klik. Contohnya kita mau hapus ini tanggal lahir sama email, nah, klik drop, terus yes. Oke, nah ini dia. Oke, dia udah terhapus ya kolomnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghapus mendrop tabelnya ini, tabel mahasiswanya, yaitu bukan dari struktur, kita bukanya dari operation. Nah, di operation ini kita bisa juga mengganti rename atau mengganti nama tabelnya, segala macam, storage engine-nya, dan paling bawah itu ada delete the table atau drop, delete the table atau drop. Nah, kita klik drop terus oke. Nah, setelah itu, nah, dia tabelnya udah terhapus. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus database-nya. Nah, di tabel tugas ini, di database tugas ini tabelnya nggak ada lagi ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendelete atau mendrop database tugas ini, yaitu klik ada sini server, atau ini juga bisa. Nah, terus database. Nah, ini daftar-daftar database yang ada di sini. Terus pilih mana database yang mau hapus, yaitu tugas. Ini database kita tadi, terus drop. Oke. Jadi database-nya udah terhapus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian, bagi kita. Terima kasih.